It's business, and this is how it works. What's up lau-lau semua, kayak gimana hari ini? Pasti lau-lau semua makin segar bugar. Selamat datang nih di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini, Eyuk bakal nyeritain film drama biografi musikal yang banyak adegan nyeng-nyongnya. Sebelum Eyuk lanjut nih, ade baiknya lau semua biji tombol ngeknok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Eyuk terus kangen lah sama lau. Pernah kebayang kagak nih kalau rapper macam Ice Cube, Eazy-E nyeng-nyong bareng dan diiringi oleh orkes gambang kromongnya Dr. Dre? Well, pasti makilep abis. Nah, di sini nih Eyuk bakal nyeritain film yang berjudul Straight Outta Compton. Di IMDb, film garapan Mang Ewok Felix Jerry Gray ini mendapatkan punten yang seger kayak keteknya Wika Salinya di angka 7.8. Dibintangi oleh O.C. Jackson Jr. yang juga bocilnya Ice Cube, Corey Hawkins, dan juga Jason Mitchell. Straight Outta Compton menghadirkan drama konflik batin, perjuangan, sara, dan lain-lain. Orgels, biar nggak kelamaan ngak-ngeknya, langsung aja Eyuk setel Straight Outta Compton. Film ini bercerita mengenai jatuh dan bangunnya sebuah grup rap bernama NWA. Bukan, entu mah WWC. Eyuk tegrep juga nih babang editor. Apa lu? Mengikut kawalan? NWA ini diisi oleh Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, Mikren, dan juga dibantu oleh DJ Yella. Orex, kita bedah dulu atu-atu. Ice Cube merupakan seorang pelajar dan juga seorang rapper muda berbakat yang berasal dari wilayah Compton. Doi juga demen nulis lirik tentang kerasnya kehidupan di sono. Doi punya kawan bernama Dr. Dre, seorang DJ muda yang handal. Selain itu, Doi berasal dari keluarganya yang broken home. Dan yang pastinya nih, Doi sangat sayang sama adiknya. Check this out. I want the best for me too. Sedangkan nih Eazy-E merupakan seorang pengedar dan Doi sebenarnya bukanlah seorang rapper. Di sebuah kafe remang-remang tempat Dr. Dre mentas, Ice Cube dan Dr. Dre nih coba ngibur penonton di situ. Layaknya kang cuci piring karen dinner nih, Dr. Dre main turntable dan Ice Cube bernyeng-nyong. Di sudut lain nih, Eazy-E bersama Mikren asoy nonton aksi panggung mereka. Ya walaupun penonton di kafe itu terhibur nih, namun pemilik kafe kagak demen sama pertunjukan mereka. Singkat cerita nih, Eazy-E yang lagi asyik ngopcol sama Dr. Dre kecetus ide buat bikin rumah rekaman yang bernama Ruthless dan Eazy-E sebagai produsernya. What would you call a record label like that? Ruthless. Rekaman pertama pun dimulai. Walau awalnya kagak berjalan lancar nih karena artisnya berantem, Dr. Dre dan Ice Cube akhirnya meminta Eazy-E buat nge-rap. Why don't you do this shit, eh? No, I can't, cause I'm not a rapper. Lagu ciptaan Ice Cube dan aransemennya Dr. Dre pun dilahap abis. Dan itulah awalan nih Eazy-E nge-rap dan disitulah nih NWA aka Nigga With Attitude berdiri. Singkat cerita nih, lagu Boys in the Hood dari Ruthless menjadi lagu yang paling di request di radio-radio. Dan Ruthless pun mulai mencetak lebih banyak lagi album mereka. Dan di sebuah gudang pencetakan album, Eazy-E ketemu sama Jerry. Ya sebagai manajer musik nih, Doi paham banget nih ada bakat besar di dirinya Eazy-E. Walaupun nih tatapan Doi kayak lihat cuan, dan cuan. As a music manager, let me tell you what I can do for you, Eric. I will make you legit. Jerry pun memberikan panggung pertama NWA di Scotland tahun 1988. Dan panggung itu pun dilahap sama NWA. Walau beberapa investor yang dibawa Jerry keliat rada selang karena nih liriknya bernada sara dan berbahaya. Bukan entu mah lagunya Superman is Dead. Setelah show nih, mereka didatengin sama Suge yang kagak lain punya perusahaan mata elang. Yoi, Suge berprofesi sebagai bodyguard.
Gak hanya itu nih, Jerry pun ngebawa investor bernama Brian, pemilik Priority Record. What do you say, fellas? You wanna go make a record? Rekaman pertama mereka dengan label yang lebih pro pun dimulai. Nyoi, mereka akhirnya dapat kontrak kerja dengan Priority Music. Awalnya nih proses rekaman berjalan baik. Namun ada momen nih si Ice Cube curiga saat Jerry datang dan kasih kontrak hanya ke Eazy-E. Sedangkan nih di luar studio, Dr. Dre kedatangan Polda dan anaknya. Disinilah Iuk baru uhat nih kalau Dr. Dre rupanya udah jadi bapak. Gak sampai di situ, momen ributnya Dre rupanya memancing para isi love buat bikin ulah. Nyoi, rupanya nih isu SARA masih kencang di tahun itu. NWA dapat perlakuan kagak manusiawi dari oknum isi love. Sampai akhirnya nih Jerry datang dan nyelamatin mereka. Akibat perlakuan oknum isi love itu, akhirnya nih lagu Fuck the Police lahir dan menjadi tren di tahun itu. Waktu pun berlalu, bagaikan kereta cepat Konoha, popularitas NWA pun meroket. Yang akhirnya ini ngebuat mereka bisa melakukan tour di tahun 1989. Walau Harry nih empunya Priority Record ngerasa khawatir sama lagu-lagunya NWA. Nyoi, kekhawatiran Harry bisa dibilang masuk akal. Karena lewat lagu-lagunya nih banyak berita-berita miring kalau nih lagu rap adalah lagu gangster yang identik dengan kekerasan. Tur pun berjalan nih, yang nama juga bintang yang lagi melejit, selalu ada kewes-kewes di sono. Nyoi, mereka main adu gosok sampai cocok tanem. Di antara gemerlapnya panggung 17-an, NWA berdendang. Walau makin banyak berita miring tentang NWA nih bersama lirik-liriknya yang brutal, sampai-sampai FBI pun ngirim surat peringatan. Dan terjadilah penolakan-penolakan yang sebagian dari orang kulit putih. Gak hanya itu, Ice Cube pun mulai berontak dengan meminta haknya dalam bentuk surat kontrak yang belum doi tanda tangan sama sekali. Apalagi nih, doi adalah penyumbang lagu terbanyak di NWA. Kegelisahan Cube pun diutarakan ke Dr. Dre. Namun Dr. Dre kayaknya masih nyari aman, ya karena doi emang lagi butuh doku nih. Singkat cerita, sampailah tur mereka ke wilayah Detroit yang notabene tingkat saranya kental bet. Mereka diingatkan sama isi love di situ agar kagak nyenyong lagu Fuck the Police. Yang namanya juga bader nih, mereka pun nyenyong. Yang akhirnya berujung kerusuhan dan NWA pun ditangkap. Selepasnya mereka dari isi love, Ice Cube akhirnya dapetin kontraknya. Di sini nih Iuk bisa lihat betapa Ice Cube lebih berpikir ke depan dibandingin yang lain. Surat kontrak itu doi pengen konsultasi dulu ke pengacara karena doi tahu mereka semua buta soal hukum dan kontrak. Rupanya kemarukan Jerry lah yang akhirnya nih ngebuat Ice Cube keluar dari NWA. Humans, Jerry lah biang kehancuran NWA. Alright, none of us do. We're gonna need a lawyer before we sign anything. It's Eric's company, right? Bye, Jerry. We NWA. They ruthless. Di tahun 1990, Ice Cube pun nyoba bernyanyi solo. Nyoi, doi pun matekin Harry di kantornya. Dan Harry kasih tantangan nih kalau album pertamanya meledak, doi akan dapat kontrak baru. But if the first record hits, I will make it up to you on the second. Dan rupanya nih album Q pun meledak, hal yang ngebuat Eazy-E iri. Dari situlah nih perang rap pun dimulai. Di sebuah pesta bujang, Jerry coba pengaruhin Eazy-E. Apalagi nih Suge udah nyoba deketin Dr. Dre. Perpecahan Eazy-E dan Dr. Dre pun dimulai. Di tempat lain nih Ice Cube ngamuk-ngamuk ke Harry karena haknya di album yang meledak kagak dibayar penuh. Oke, kita jam ke Eazy-E, Dr. Dre dan Ren yang lagi rekaman. Di situ Eazy-E nih ngerasa lirik lagunya Ren kagak sugap, beda jauh sama Ice Cube.
Kehancuran NWA pun makin jadi nih, karena Dr. Dre yang udah mulai curik meminta Suge nih buat nyelidikin surat kontraknya. Maybe some of your people can look into my paperwork too. Hari pun berganti, Cube dipanggil ke Priority dan Doi dikasih dengar lagunya NWA yang bilang nih kalau Cube adalah pengkhianat. I'm a fucking traitor. Hal itu ngebuat Cube makin menggila dengan liriknya. Sedangkan Dre yang udah tahu kecurangan Jerry akhirnya mutusin buat keluar dari NWA dan bikin Death Row bersama Suge di tahun 1991. Because Jerry made that possible for us. Company was Suge Knight. Thought we were brothers, man. Waktu pun berlalu cepat, tekanan Eazy-E makin menjadi. Apalagi yang Doi lawan sekarang nih bukan hanya Ice Cube, tapi juga Dr. Dre. Di Death Row nih Snoop Dogg didapuk sebagai artisnya. Halnya makin ngebuat nih popularitas Eazy-E makin merosot. Ya bukan hanya Eazy-E kagak mahir bermain kata-kata dalam lirik, tapi juga Doi ngerasa nih kehilangan sobat-sobatnya dulu. Era kancuran Eazy-E pun dimulai. Apalagi nih perekonomian Doi makin lama makin merosot, berbanding terbalik sama Cube dan Dr. Dre. Di saat yang bersamaan, Eazy-E pun mulai ngerasa nih Jerry ini nikung Doi. I don't know where the money gone. Ditambah lagi kondisi Eazy-E yang mulai kelihatan sakit. Eazy-E pun makin kesini makin terlihat depresi. Sampai akhirnya nih Doi beraniin diri buat nyambangin Ice Cube di kafe remang-remang. Di sono Eazy-E dan Cube mulai mengenang kehebatan mereka dulu. Just wanted to do music for the neighborhood. Lalu tercetuslah sebuah ide. Eazy-E mau reunian. Nyoi, ibarat padi reborn nih, Eazy-E meminta Cube kembali. But if we gonna do this, we gotta do it right. And if Dre with it, I'm with it. But if you want me, Eric, Jerry can't be there. Namun Ice Cube punya syarat, yakni pecat Jerry dan ajak Dr. Dre. Sebuah kondisinya yang sepertinya pas, apalagi nih Dre udah muak sama kelakuan Suge yang bergaya layaknya Kingpin. Pra ending di film ini terjadi saat Eazy-E tahu kalau Jerry korup dan ngambil semuanya dari Eazy-E. Jerry took advantage of you. I know it's a lot. You had to know the truth. Halnya ngebuat Doi ngamuk dan akhirnya mencat Jerry. Setelah itu Doi pun ngajak Dre buat gabung kembali bersama Doi dan Cube. Let's do it, I'm gonna let you know when we get back into the studio, you know. Namun yang terjadi, belumlah mereka reunian, Eazy-E rupanya kena penyakit yang bikin ngeri dunia persilatan. Nyoi, Doi kena HIV/AIDS. Sorry, Mr. Wright, but you tested positive for HIV. Ending di film ini terjadi saat Eazy-E yang lagi berjuang lawan HIV akhirnya meninggoy. Kepergian Eazy-E meninggalkan bekas yang mendalam buat Ice Cube dan Dr. Dre. Mereka berdua pun melanjutkan karirnya masing-masing. Cube dengan labelnya dan Dr. Dre keluar dari Death Row lalu ngebuat Aftermath. So what you gonna call that bullshit? Aftermath. Dan film pun selesai. Straight Outta Compton memberikan Eyuk gambaran betapa kejamnya Sarah dan baiknya persaudaraan. Karir bisa dikejar, namun kehilangan sobat adalah kemunduran. Oke ya, seperti biasanya nih sebelum Eyuk bacot, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan film Straight Outta Compton, para kru, pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Eyuk bacot dan Abu Bakar.